harus harus dilakukan pemasar terhadap perubahan budaya. Ayo kira-kira apa? Memperbarui produk. Selain memperbarui produk, misalnya nih, ada kan kayak Coca-Cola. Coca-Cola itu kan produknya sama, ya Coca-Cola kan. Tapi dia ada di negara manapun, di mana-mana ada Coca-Cola. Nah itu gimana? Kan padahal budayanya beda-beda. Gimana caranya pemasar melakukan itu? Misalnya juga memperbarui produk bisa sih, bisa. Itu juga bisa. Mungkin budaya dulu handphone masih biasa, belum layar touchscreen atau layar sentuh, tapi sekarang karena sudah semakin canggih, ada yang namanya smartphone, itu bisa. Tapi kalau misalnya tadi kayak produk Coca-Cola terus dipasarkan ke banyak negara itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Misalnya juga perubahan uh, Mbak Mujid ya. Iya, jadi harus menyesuaikan. Walaupun misalnya Coca-Cola, tapi misalnya kayak di sini ada nggak ya Coca-Cola huruf Cinanya? Bahasa dalam kemasan benar. Jadi kayak di Jepang, di sini disesuaikan dengan tulisan sini. Nah, seperti itu ya. Terus juga selain itu, kayak tadi katanya Mbak Uci kan diperbarui produk. Nah, sebelum dia tahu budaya itu beda, berarti kan dia terus memonitor. Jadi pemasar tuh harus terus memonitor, mengawasi kehidupan masyarakat. Jadi apa, ada yang berubah atau enggak. Nah, jadi begitu tahu ada yang berubah, dia kan harus beradaptasi juga si pemasar. Ya kan? Kayaknya. Jadi itu ya. Jadi pemasar itu harus jeli kapan dia harus melakukan sesuatu yang baru, kapan dia tetap pada keadaan yang sekarang yang dilakukan memasarkan, mempromokan kan juga biasanya iklan itu kan ada misalnya setahun sekali iklan itu akan berubah walaupun produknya sama misalnya atau mungkin 3 bulan sekali 6 bulan sekali kan tergantung tergantung keadaan. Ini kategori perilaku penyerapan produk baru ada yang namanya inovator. Terus ini kalau inovator itu dia orang-orang yang berani mencoba produk yang baru ya. Jadi produk yang benar-benar baru dipasarkan itu dia mau menggunakan itu inovator. Kalau early adopters itu dia mau mengadopsi produk pada saat berada di tahapan akhir, tahap introduction dan tahap awal. Jadi ini kalau yang inovator tadi itu masih yang awal ketika benar-benar baru dikenalkan itu dia langsung mau beli. Nah tapi kalau yang early adopters ini dia misalnya membeli tapi sudah mau masuk tahap sudah lumayan banyak orang yang beli. Jadi tahap introduction-nya itu sudah masuk tahap terakhir. Udah mau mulai kalau di produk life cycle pernah belajar kan yang ada baru introduction terus mulai pertumbuhan. Nah ini sudah malah kalau yang early adopters ini mau masuk ke tahap pertumbuhan. Dia mulai beli. Pernah belajar loh produk life cycle?
Masa belum? Itu loh gambar yang macam begini tuh loh mbak. Yang kayak gunung, kalau di statistik kayak yang wantil sebelah kanan itu loh. Kayak dari lembah terus naik ke gunung terus turun lagi. Itu harusnya masuk pelajaran ada, pemasaran ada. Coba deh nanti dilihat ya, di search product life cycle. Jadi biar lebih paham maksudnya. Kan ada tahap introduction, terus maksudnya tahap perkenalan produk, terus habis itu tahap pertumbuhan, terus tahap maturity itu maksudnya sudah mature, sudah nggak tumbuh lagi, dia sudah stuck di atas, maksudnya tahap mentok, terus habis itu decline turun. Jadi kan ada produk itu ada masanya seperti itu. Jadi awal diperkenalkan, terus dia mulai banyak yang beli, growth, pertumbuhan, terus maturity, sudah mulai stuck sekian aja, terus lama-lama berkurang yang beli. Seperti itu product life cycle. Coba di search ya nanti ya. Terus habis itu early maturity itu dia mengadopsi produk pada saat di tahap growth. Jadi tahap pertumbuhan. Perusahaan. Nah, itu judulnya aja product life cycle, Mbak. Sebenarnya lebih ke produk. Coba di search pasti ada product life cycle. Terus habis itu kalau yang late maturity itu dia sudah membeli tapi pada saat tahap maturity. Jadi sudah tahap dewasa, sudah banyak yang beli, sudah mau turun. Sama kalau yang laggard itu dia baru membeli produk ketika produk itu sudah mengalami penurunan. Seperti itu. Paham ya? Untuk kegiatan belajar satu ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, yang lain gimana? Oke, saya lanjutkan ke itu ya. Sekarang kegiatan baca doa tentang budaya. Nah, subbudaya itu grup budaya dalam cakupan berbeda yang menggambarkan segmen yang teridentifikasi dalam masyarakat yang lebih besar. Jadi ada misalnya ada satu masyarakat itu ada beberapa budaya, jadi sub-subnya. Nah, itu elemen profil budaya, ada kepercayaan, nilai, kebiasaan tadi, sama tema budaya utama yang dibagi ke dalam kebanyakan populasi, berbeda dalam tiap keanggotaan subbudaya. Jadi kan budaya itu satu budaya satu anggota masyarakat misalnya itu kan luas ya, kayak kita ketika kita punya satu pangsa pasar itu kan kita bagi segmennya. Nah, ini juga. Jadi ada sub-subnya, ada bagian-bagiannya, ada segmen-segmennya seperti itu. Terus, nah ini subbudaya sebagai sebuah segmen pasar. Ini kita bahas. Itu ada subbudaya kewarganegaraan. Di kewarganegaraan itu acuan subbudaya yang penting yang memberikan bimbingan nilai yang mereka anut dan apa yang mereka beli. Jadi ini lebih ke tiap negara ya kalau subbudaya kewarganegaraan. Terus habis itu